kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan itu. Kalau ditelusuri semuanya pada bulan Ramadan. Oleh karenanya kita mungkin bisa menggunakan bulan Ramadan ini sebagai momen. Dan mungkin juga ada satu gelombang-gelombang hidayah, spiritualitas yang lebih tinggi yang oleh Allah ditebarkan untuk umat manusia. Siapa yang mau bersungguh-sungguh untuk mencoba bertadarus secara lebih baik di bulan suci ini akan mendapatkan hidayah di kehidupan setelah bulan Ramadan nanti dan ke depannya. Sehingga kita tadarus tidak hanya di bulan Ramadan, tapi karena mendapatkan anugerah itu kita tiap hari bertadarus, tiap hari bisa khusyuk, tiap hari bisa menghikmati, mentadaburi Al-Quran, dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di kesempatan pagi hari Minggu kali ini, hari yang ke-27 di bulan Maret 2022, kita berjumpa dengan satu tema kita, merencana tadarus di bulan suci. Dan benar saat ini telah terhubung dengan narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman SAG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UI Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Pak Ustadz pagi hari ini? Tetap sehat ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Iya, terima kasih sekali Pak Ustadz. Dan pagi hari ini satu tema kita merencana tadarus di bulan suci ya Pak Ustadz. Betul ya? Ya, mungkin akan diberikan tausiahnya terlebih dahulu sebelum nanti pendengar juga bergabung Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwasannya insya Allah hari Sabtu besok kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita mungkin sudah berencana untuk mudik bagi yang mudik gitu kan. Tapi rencana kita banyak sekali, bahkan 1 bulan yang lalu para takmir masjid sudah merancang untuk ceramah-ceramah taraweh maupun ceramah-ceramah nuzulul Quran, juga ceramah ba'da subuh gitu. Nah, ini ada banyak rencana-rencana. Di dalam bulan Ramadan itu dikenal sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang rahimakumullah, ada di dalam bulan Ramadan itu yang sangat esensial karena diungkapkan di dalam Al-Quran bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran gitu ya. Jadi itu ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah, ini ayatnya panjang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-ayah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Dan ini mengapa juga dinamakan bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan itu hampir setiap hari selalu, kalau bahasa kita itu setoran tadarus kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad
itu tadarus gitu. Tadarus berdua. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya ini sangat penting sekali ya. Sangat penting mengapa di dalam bulan suci ini kita bisa untuk melakukan yang namanya tadarus ini. Hanya saja kalau tadarus itu saya amati, itu paling tidak kaum muslimin dan muslimat itu ada 5 posisi. Ini bahasa saya sendiri, ada 5 posisi orang-orang tadarus. Kaum muslimin tadarus itu adalah ada 5 posisi. Yang pertama adalah posisi di mana belajar membaca dan belajar membaguskan membaca. Yang kedua, itu belajar memahami dan mentafakuri. Yang ketiga, belajar mentadaburi dan belajar menghikmati. Yang keempat, belajar mengamalkan dan belajar merumuskan. Yang kelima, merasakan mukjizatnya Al-Quran, kemudian tunduk dan patuh. Jadi ada 5 posisi ini. Mungkin kita bisa melihat diri kita sendiri masing-masing bahwasanya kita ada di posisi di mana. Nah, saat kita menyadari bahwa posisi kita umpamanya baru belajar membaca dan membaguskan membaca, orang bilang itu tahsinul Quran, membaguskan membaca Al-Quran, maka kita bisa untuk mencoba meningkatkan kualitas tadarus kita, itu menjadi step atau tahap berikutnya, yaitu belajar memahami dan mentafakuri. Nah, lalu kalau kita ada di belajar memahami dan mentafakuri itu, kita bisa ke step berikutnya, belajar mentadaburi dan belajar menghikmati. Step berikutnya begitu seterusnya sampai betul-betul bisa merasakan mukjizatnya Al-Quran, kemudian tunduk dan patuh. Nah, kalau tunduk dan patuh itulah maka akan menjadi yang dinamakan ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, menjadi pribadi yang bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apakah hal-hal ini dilakukan oleh Rasulullah? Iya. Bahwasanya Rasulullah, ya tentu kita tidak ragu lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu adalah yang paling paham Al-Quran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya kalau Rasulullah itu membaca Al-Quran, nah, sampai pada ayat-ayat yang menyebutkan ada azab di situ, maka Rasulullah minta perlindungan. Kalau sampai pada ayat yang itu bunyinya rahmat, maka Rasulullah memohon turunnya rahmat itu. Artinya Rasulullah tentu paham dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Sehingga apa? Kalau kita tadarus kita, itu juga kalau meniru Rasulullah, hendaknya juga paham Al-Quran, kan begitu. Walaupun ya itu tadi, saya mencoba membaginya menjadi 5 step, kita sedikit demi sedikit. Kalau dulu kita mungkin mentarget, umpamanya dalam 1 Ramadan itu khatam 3 kali, khatam 4 kali, mungkin seperti itu. Mungkin sekarang lebih ditingkatkan, tidak harus 4 kali, khatamnya sekali, tetapi nangisnya sambil mentadaburi, sambil menghikmati, sambil mentafakuri, sambil merasakan betapa Al-Quran itu memang betul-betul mukjizat. Sehingga kalau membaca Al-Quran mungkin tidak sekencang orang-orang, tidak sebanyak orang yang lain. Tetapi kita khusyuk, kita bisa menangis sambil membaca Al-Quran. Bahkan para ulama itu ada yang sampai sebulan hanya memahami 1 surat. Dibaca berulang-ulang. Cara tadarusnya adalah seperti itu. Sehingga kalaupun mereka itu tidak banyak khatam, itu tidak masalah. Karena esensi Al-Quran itu adalah menjadi pedoman, petunjuk. Sehingga kalau hanyanya itu bagus ya. Baca Al-Quran itu tetap bagus.
Tapi kalau hanya membacanya saja itu kurang bisa untuk kita melihat diri kita. Apakah diri kita sudah mendekati apa-apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Contoh, di dalam ayat Al-Quran yang sangat sering kita baca, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah kita benar-benar sudah betul-betul pribadi yang bersyukur? Sehingga kalau kita ingat ternyata pribadi kita, umpamanya saya mengingat diri saya kurang bersyukur. Lalu kemudian saya menangis, ya Allah, ampunilah. Itu bisa jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Baca itu diulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Diulang lagi, ya Allah, ampunilah doa kami yang kurang bisa bersyukur gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau yang maha pengasih, engkau yang maha penyayang. Ternyata diri ini belum mampu untuk menerjemahkan rasa kasih sayang. Saya masih orang yang sering marah. Saya orang yang masih sering egois. Saya orang yang masih sering dengki. Alah. Dengan membaca ayat cara seperti itu, kita bisa sambil melihat, meneropong diri kita. Ternyata masih banyak sekali firman-firman Allah, nilai-nilai ayat Al-Quran yang belum kita lakukan. Nah, oleh karena itu, tadarus itu menurut saya seperti itu. Dikisahkan bahwasannya ada salah seorang ulama gitu, yang meriwayatkan ada satu hadis seperti ini. Kebanyakan yang menjadi munafik dari umat ini ialah para ahli bacaan Al-Quran. Banyak sekali orang yang mengutip bahwasannya membaca Al-Quran itu baik, pasti baik membaca Al-Quran. Tetapi satu sisi kita harus mencoba juga melihat, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu juga pernah bersabda, kebanyakan yang menjadi munafik umat ini ialah qurra'nya atau para ahli bacaan Al-Qur'annya. Mengapa kok seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bacalah Al-Qur'an, di mana ia melarang engkau dari perbuatan maksiat, maka kalau ia tidak melarang engkau dari perbuatan maksiat, niscaya tidaklah engkau membacakannya. Artinya, bacalah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu, sebagaimana contoh saya tadi, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya kita juga betul-betul Alhamdulillahirabbil alamin, zahir batin, dari pikiran, dari perasaan, dari hati yang terdalam. Semuanya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jadi satu. Semua Alhamdulillah. Nah, mengapa kalau membaca Al-Quran hanya Alhamdulillah di mulut kita, lalu rasa kita, pikiran kita, hati nurani kita yang terdalam itu tidak Alhamdulillah. Bukankah itu namanya munafik? Dan itu disabdakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tiada beriman dengan Al-Quran orang yang menghalalkan barang yang diharamkan oleh Al-Quran. Nah, ini jelas sekali, ini adalah tadarus yang hakiki, tadarus yang lebih berkualitas, lebih tinggi daripada membaca dengan target khatam. Tapi itu tetap bagus, ya, tetap bagus. Mengingat posisi tadi, bahwasannya posisi orang membaca Al-Quran ada 5. Orang Muslim yang terbaik itu adalah di posisi manapun dia mencoba untuk meningkatkan dirinya, berdoa, minta, mohon kepada Allah untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi pribadi Muslim yang lebih baik. Saya ulang kembali, posisi pembaca Al-Quran oleh kaum muslimin itu ada 5. Kalau kita merasa di posisi salah satunya, mari kita bersama-sama mencoba meningkatkan diri, meningkatkan kualitas kita. Posisi yang pertama adalah baru membaca dan membaguskan Al-Quran. Biasanya orang menyebut tahsinul
Quran. Ditingkatkan untuk mencoba menjadi memahami dan mentafakuri. Kalau sudah paham, dicoba untuk mentadaburi dan menghikmati. Lalu kemudian kalau sudah mentadaburi dan menghikmati, mencoba mengamalkan dan merumuskan. Merumuskan apa? Merumuskan hasil pengalaman itu sehingga kemudian menjadi tingkat yang bisa merasakan mukjizat Al-Quran. Kemudian tunduk dan patuh sepenuhnya menjadi pribadi yang Allah berfirman, Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Wallahu alam. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Pak Ustadz, kita mengajak pendengar untuk bergabung ya di kesempatan pagi kali ini. Baik. Nanti mohon ditanggapi ya Pak Ustadz Lukman. Baik. Ya. Insya Allah. Tema kita merencana tadarus di bulan suci, dan pendengar Anda bisa bergabung untuk line telepon kami 5803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111. Dalam religi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Iya, dengan Ibu. Ibu Siti di Bangka. Ya, silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bapak Ustaz, misalkan sholat munfarid itu kan baru bisa mengartikan bacaan, tapi setelah baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, nah itu menerjemahkan sendiri dalam batin itu Alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya itu dalam batin itu gimana? Kalau Umar bin Khattab tahu artinya, ya dasarnya dari Arab sana, dia sehingga pernah mendengar pada waktu adiknya itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dia mendengarkan bacaannya karena adiknya minta izin, ya saya tak membaca salah satu surat, tapi saya lupa surat apa itu seperti umat berharap tahu artinya sehingga bisa menyewu baca kelumbruk dulu begitu ya, bisa baca. Nah kalau kita baca selain surat Al-Fatihah, cuma bisanya surat Al-Ikhlas itu batin artinya. Kalau surat-surat yang lain ya cuma bacaannya, tapi nggak bisa menerjemahkan dalam hati itu bagaimana Ustaz? Pertanyaan yang pertama, yang kedua. Pernah mendengar begini, kalau baca Al-Quran itu berwudu, itu katanya kebacanya dilibatkan 10. Seperti itu. Terus kalau nggak berwudu dilibatkan 10, kalau berwudu dilibatkan 25. Kalau untuk sholat dan ambil sholat dilibatkan 50. Maka itu betul penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti di Pamantauan dalam religi pagi. Assalamualaikum. Yang sudah bergabung selamat pagi. 5803333 untuk kebersamaan Anda dari Mbak Nanda di Jokonalan, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Nah Pak Ustadz, apakah efektif ya untuk iktikaf pada bulan suci Ramadan di masjid begitu Pak Ustadz? Mbak Nanda di Jokonalan. Dalam religi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Indra di Cirebon, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam. Ya, kalau tadarusan itu Ustaz berniat untuk menghatamkan Al-Quran, mana yang lebih baik dilakukan seorang diri atau bersama-sama? Mengapa? Terima kasih Ustaz Lukman. Terima kasih pula Mbak. Iya, Dina Fabrina Ibu. Mbak Dina Fabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, terima kasih. Dalam religi pagi, Assalamualaikum. Iya, di 5803333 religi pagi, Assalamualaikum.
Selamat pagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk yang sudah bergabung. Baiklah. Ya, mungkin bisa dicoba untuk kebersamaan kita 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 081127111111. Religi pagi. Assalamualaikum. Oke. Mungkin bisa dicoba lagi untuk kebersamaan kita kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum. Religi pagi. Selamat pagi, sudah terhubung ini. Ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam dengan Pak Ahmad Fauzi. Ya, betul. Oke, silakan. Assalamualaikum, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Parahyangan Sunda, Pak. Iya, Pak Ahmad. Jelaskan langsung, Pak Ahmad. Ini, Pak, kan kita beberapa hari akan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Itu wajib bagi orang yang beriman di sini, Pak. Kan di antara puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, itu kan bisa menangis hawa nafsu dan menahan pandangan. Nah, ini bagaimana Pak hukumnya puasa? Banyak di antaranya para ibu-ibu lah di di lapangan lagi berpuasa masuk ke ngegosip kan. Nah, di antara ngegosip aja lah. Itu bagaimana kualitas puasa di antaranya yang dalam hal bergosip ini terjadi di area di lapangan para ibu-ibu. Nah, yang kedua, ini masalah banyak di antara majelis taklim yang itu ibu-ibu ke tiap majelis taklim kemana, tetapi hanya sekedar pamer baju umpamanya. Kan banyak di antara begini, ini lagi wajib malu katanya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Garut ya. Dalam religi pagi, Assalamualaikum. Ya, untuk yang sudah bergabung, selamat pagi. Baik, selamat pagi untuk yang sudah bergabung. Oke, mungkin dicoba lagi 580333 untuk kebersamaan kita dalam religi pagi kesempatan pagi kali ini. Iya, Assalamualaikum dari Ibu Rini di Jalan Godian. Ibu Rini di Jalan Godian, Pak Ustadz. Kalau saya istilah yang pertama yaitu memperdengarkan Al-Quran begitu Pak Ustadz. Mungkin apakah benar itu yang dimaksud istilah yang pertama memperdengarkan Al-Quran. Religi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu Pak Hasan. Iya baik Pak Hasan di Pleret, silakan. Agak keras Pak Hasan. Ya, sudah ya. Kalau maksudnya yang ditanyakan? Itu keempat kerugian berapa jabatan baik dan posisi untuk kaum perempuan dan juga laki-laki. Nah, kita tadarus. Kita tidak juga dengar. Kami WA itu. Oke, dalam tadarus bagaimana? Banyaknya jamaah. Oke. Kemudian tempat dan niat yang terdahulu. Oh ya, bisa diterima. Enggak ya? Iya sudah. Tadi agak ada gangguan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi sebelum nanti akan ditanggapi 580333. Silakan untuk Anda akan bergabung kebersamaan kita dalam religi pagi merencana tadarus di bulan suci. Untuk kesempatan pagi kali ini bersama beliau Bapak Ustadz Lukman SAG MPD. Silakan untuk yang akan bergabung. Baik Pak Ustadz, sebelum ditanggapi, kita akan mendengarkan mutiara hadis terlebih dahulu. Tetap terhubung ya Pak Ustadz Lukman. Nggih. Ya, panjang umur dan baik amalnya. An Abi Safwan Abdillah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat
Tirmizi. Man, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man? Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Pecahan beling. Buat apa, Mat? Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain. Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga. Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk? Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mar. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya. 91,1 Pro1 RRI Yogyakarta, Kanal Inspirasi. Pendengar kebersamaan kita dalam religi pagi merencana tadarus di bulan suci. Tentunya bersama narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman S.Haji MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UI Yogyakarta. Pak Ustadz Lukman masih terhubung ya Pak Ustadz? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, mungkin bisa ditanggapi untuk 4 penelpon dan 2 WhatsApp yang bergabung. Silakan Pak Ustadz. Oke. Sebelum saya menjawab satu persatu, nanti yang dari Pak Hasan di Cilegon nanti dibacakan lagi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Bu Siti di Bantul. Nggih. Beliau menceritakan bagaimana mendapatkan hidayah, cerita mendapatkan hidayah, kisah mendapatkan hidayah dari sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab begitu mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, yang sebelumnya sangat membenci Islam, sangat membenci Rasulullah, dengan mendengarkan apa yang dibaca oleh adiknya itu, tiba-tiba beliau mendapatkan hidayah. Karena Umar bin Khattab paham dengan apa yang dibaca. Lah itu memang yang terbaik. Terbaik itu bagaimana? Yang membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran itu paham. Lalu kemudian seakan-akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan kalau perlu mendapatkan mukjizat dari Al-Quran itu. Mungkin mukjizat yang kita rasakan bisa jadi berbeda dengan yang diperoleh orang lain. Mungkin sangat kontak, mungkin sangat personal, tapi itu menggugah, menggerakkan hati kita untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi hamba yang lebih berkualitas, dan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya memang diantaranya mencoba merencanakan tadarus. Nah, mengapa kok tadarus di bulan suci ini penting? Karena ini momen. Karena di bulan suci inilah kitab Al-Quran kan diturunkan. Loh, Pak, Al-Quran kan diturunkan secara berangsur-angsur. Iya. Tetapi di bulan suci Ramadan inilah turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Ibaratnya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Dari langit dunia secara berangsur-angsur. 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Ya sekitar 23 tahun berangsur-angsur. Tapi sesungguhnya para ulama itu berpendapat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Itu turunnya dari Baitul Izzah ke dunia itu di bulan suci Al-Quran. Dan tidak hanya itu saja. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan itu. Kalau ditelusuri semuanya pada bulan Ramadan. Oleh karenanya kita mungkin bisa menggunakan bulan Ramadan ini sebagai momen. Dan mungkin juga ada satu gelombang-gelombang hidayah, spiritualitas yang lebih tinggi yang oleh Allah ditebarkan untuk umat manusia. Siapa yang mau bersungguh-sungguh untuk mencoba bertadarus secara lebih baik di bulan suci ini akan mendapatkan hidayah di kehidupan setelah bulan Ramadan nanti dan ke depannya. Sehingga kita tadarus tidak hanya di bulan Ramadan, tapi karena mendapatkan anugerah itu kita tiap hari bertadarus,
tiap hari bisa khusyuk, tiap hari bisa menghikmati, mentadaburi Al-Quran, dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, caranya belajar, ngaji, rutin, tiap hari membaca tafsir. Kalau perlu ngaji berguru dalam pengertian yang ngaji rutin di majelis-majelis tafsir yang ada di sekeliling kita. Ataupun kalau kita sekarang zamannya online, kita bisa mencari tafsir-tafsir Al-Quran yang disajikan secara urut tiap hari secara kontinu di YouTube ataupun di media-media online yang lainnya. Terjemahan tafsir juga sekarang diunduh di dunia internet, di dunia maya, itu gratis kan begitu. Wifi juga gratis. Lah terus apalagi ya? Yang kita kembangkan adalah kemauan dan merencanakan lebih baik untuk bertadarus, memahami Al-Quran dan mencoba mengamalkan Al-Quran. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nada di Jogonalan. Apakah efektif di bulan Ramadan saat ini itu apakah iktikaf itu efektif di bulan Ramadan saat-saat seperti ini ya? Kita efektif atau tidak itu biasanya tergantung pada diri kita, bukan lingkungan kita. Lingkungan juga memang sangat berpengaruh. Coba bayangkan, seseorang itu kan bisa sunyi di dalam keramaian. Sunyi dalam keramaian apa? Di pasar, tapi memikirkan sesuatu dengan konsentrasi, maka pasar itu seakan-akan kosong. Hanya ada dia sendiri, sangat mungkin itu. Hanya saja kalau belum mampu untuk berada pada suasana seperti itu, ya harus cari masjid yang memang tidak terlalu ribut gitu. Tidak terlalu ribut. Bahkan kita sebetulnya kalau di dalam kesepian juga bisa ramai. Artinya kita itikaf di tempat yang sangat mendukung, sudah sangat suasana mendukung, tetapi kalau di dalam diri kita berkecamuk berbagai macam pikiran, maka yang di tempat sepi itu kita bisa dalam keramaian. Nah, itu artinya kita bisa mencoba mengontrol diri kita khusyuk. Sehingga sangat terkenal cerita betapa ada salah seorang sahabat Rasulullah terkena panah. Waktu dicabut sakit, tapi giliran sholat dengan khusyuk maka dicabut tidak terasa. Itu juga bisa ditransfer saat kita membaca Al-Quran. Gambarannya seperti kita sangat serius menonton TV. Wah, kalau zaman menonton TV ya. Kalau sekarang kan mungkin kita serius menonton YouTube, lalu kemudian di belakang kita, di samping kita ada orang berseliweran, kita tidak terasa karena begitu kita masuk di dalam cerita yang ada di apa yang kita tonton. Itu adalah bisa artinya satu gambaran yang membuktikan bahwa kita bisa mengkondisikan diri kita itu. Walaupun ramai kita bisa sepi gitu. Oke. Yeah. Apakah efektif? Coba dilihat diri sendiri begitu. Lalu berikutnya dari Bu Indra di Cirebon, baiknya menghatamkan Al-Quran itu bareng-bareng atau seorang diri. Nggih, kalau saya pada waktu momen-momen Ramadan kita bisa membagi diri kita. Satu saat kita juga berpartisipasi untuk khataman di masjid gitu umpamanya. Ya setengah jam cukup gitu. Lalu kemudian berikutnya kita juga punya rencana-rencana, target-target yang untuk diri sendiri di rumah kita membaca Al-Quran. Kan Islam itu adalah agama yang juga tidak kemudian sendiri saja enggak, tetapi juga harus bersosialisasi dan mungkin juga di jamaah tadarus berjamaah itu memberikan satu nilai-nilai tersendiri. Karena bisa jadi kita nanti akan diingatkan kalau membaca yang salah. Kita bisa juga mencoba memulai dialog untuk mengurai ayat-ayat yang kita belum paham. Ya, salah satu trik, cara yang sangat teknis ya, kita bisa membeli Al-Quran yang ada tafsirnya di sampingnya, bawahnya ada
maknanya, ada terjemahannya, sehingga kita membaca juga bisa membaca terjemahannya sekaligus membaca tafsirnya. Itu insya Allah akan lebih baik. Kemudian dari Pak Ahmad, gosip itu bagaimana? Ya, gosip itu salah satu hal yang dilarang tidak hanya di bulan puasa, gitu. Tetapi di bulan puasa juga disambungkan dengan aktivitas berpuasa itu sendiri. Kalau kita menggosip, maka kita di saat puasa itu kita hanya mendapatkan yang namanya lapar dan dahaga saja. Gitu. Nah, dia sebaiknya kita hindari gosip itu. Ya caranya diantaranya dengan memperbanyak tadarus. Karena dengan memperbanyak tadarus kita juga mengurangi waktu untuk menggosip itu. Oke. Nanti dari Pak Ahmad ini ada pertanyaan yang kedua sebetulnya, hanya saja tadi kurang jelas. Lalu dari Bu Rini di Nggodean, ada istilah yang namanya memperdengarkan Al-Quran. Itu konteksnya apa? Di antara konteks yang saya pahami, memperdengarkan Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran itu jangan terlalu pelan, juga jangan terlalu keras. Artinya Al-Quran itu bisa terdengar, paling tidak oleh diri kita sendiri. Mengapa seperti itu? Rasulullah mencantumkan bahwa sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah, saat ditanya bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Ummu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah kalau membaca Al-Quran itu sangat tegas. Harokatnya tegas, hurufnya juga tegas, bahasa kita sekarang itu tartil. Tartil itu. Nah, itu mungkin yang dimaksud memperdengarkan Al-Quran. Tidak hanya untuk orang lain, juga untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertadarus dengan malaikat Jibril saat bulan Ramadan, ini kan berarti bisa dipahami ada yang mendengarkan. Rasulullah memperdengarkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Ya, kita bisa dengan teman kita. Tetapi Rasulullah juga membaca Al-Quran dengan sendiri, tidak hanya dengan malaikat Jibril. Kemudian dari Pak Hasan di Pleret, apa nggih Bu tadi pertanyaan? Pak Hasan di Pleret. Nah, bagaimana Pak terkait banyaknya jamaah, kemudian kesucian tempat? Apakah hal tersebut berpengaruh begitu Pak Ustadz? Kemudian tadi Pak Ahmad Fauzi di Garut itu mau menanyakan juga ketika kemudian sekelompok ibu-ibu ini dalam majelis taklim begitu, tapi tujuannya untuk pamer begitu Pak. Misalnya pamer barang-barang baju, tas dan sebagainya, itu bagaimana? Silahkan Pak Ustadz. Pak Ahmad Fauzi tadi itu yang ya pamer ya jelas nggak boleh lah gitu. Nggak boleh. Ya gimana ya, memang berat. Kalau kita itu sebagai seorang muslim, muslimat, ya larangan-larangan itu sebetulnya adalah manfaatnya untuk diri kita pribadi. Orang pamer itu pasti akan menyulitkan diri sendiri. Sekarang bisa pamer bagus. Besok kemudian kalau tidak bagus, dia akan mencoba lebih bagus lagi. Kapan lebih bagus lagi? Ada temannya yang menyamai dia ingin mencoba lebih bagus lagi. Maka itu tidak akan selesai dan itu akan menggelisahkan hidup kita. Nah, gelisah dalam hidup itu akan bisa membuat kita sakit, dohir batin. Gitu. Dan itu menggelisahkan hidup itu kan nggak enak. Sekali lagi seperti bagaimana Allah melarang menggosip, melarang untuk pamer, itu adalah sebetulnya untuk kebaikan kita. Hanya saja kebaikan yang kadang-kadang itu abstrak ya, perlu dipahami agak jauh. Kadang-kadang kita itu baru paham betul-betul itu setelah kita kecentok, bahasa Jawanya itu. Ya kecentok itu, iya pengalaman hidup saya itu membuktikan pamer itu ternyata tidak enak. Pamer itu seperti orang kalau jalan itu jinjit terus. Jinjit itu bahasa Indonesianya apa itu? Yang menjinjitkan kaki itu. Kan orang normal itu kan jalannya bukan berjinjit biasa. Lah kalau dia jinjit pasti akan capek. Capek itu menyusahkan diri sendiri. Nah itu hikmahnya bagi kita. Tetapi kita tidak memamerkan itu ya karena Allah melarang kan begitu. Itu yang dari Pak Ahmad Fauzi tadi. Lalu dari Pak Hasan di Pleret,
Apakah kesucian tempat, kesucian berpengaruh? Enggak berpengaruh. Loh, kok langsung dijawab berpengaruh? Iya, wong itu aturan. Aturan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Membaca Al-Qur'an itu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oh, Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya bahwa kalau Al-Qur'an itu adalah untuk orang-orang yang suci, la yamassuhu illal mutahharun. Walaupun para ulama itu ada yang berbeda pendapat, ya ada yang ya kalau baca Al-Qur'an wudu, ada yang wudu dalam keadaan suci, ada yang haid, pas waktu haid itu tidak boleh karena tidak dalam keadaan suci. Tapi ada ulama yang berpendapat tidak wudu juga tidak apa-apa, dalam keadaan haid juga tidak apa-apa. Nah, menurut saya entah tempat, entah diri kita, bahkan batin kita itu suci atau tidak itu berpengaruh. Nah, kalau pertanyaannya tadi tempat berpengaruh enggak? Berpengaruh. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk sholat itu di tempat yang suci. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat pribadi, yang sangat perhatian dengan kesucian dan kebersihan. Betapa tidak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu setiap mau sholat itu bersiwak. Bersiwak itu mudahnya kalau kita zaman sekarang itu wudu sekaligus sikat gigi. Nah, itu apa? Rasulullah betul-betul menghikmati betapa saya mau sholat ini adalah menghadap Allah. Saya harus bersih betul-betul. Bahkan Rasulullah membersihkan mulutnya itu agar Allah saat berhadapan dengan Allah itu tidak ada satu kotoran pun di dalam dirinya. Begitu hebatnya Rasulullah. Ya, mari kita teladani sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit betul-betul. Karena kita tidak bisa melompat langsung menjadi banyak. Itu enggak. Waktunya juga insya Allah sampai mati kita berusaha selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Itu jawaban-jawaban saya, mudah-mudahan bisa diterima, dipahami, dan kalau ada diskusinya, maksudnya kok saya kurang pas ya Pak, nanti bisa juga ya berdiskusi dengan para ustadz, para ulama di sekitar tempat Bapak Ibu semuanya, kok begini gitu. Oke, baik. Ya, untuk Anda pendengar masih ada waktu untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini. Anda bisa bergabung 5803333 untuk line teleponnya saya buka ya, 5803333, atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Dan ini Pak Ustadz, untuk yang sudah bergabung dalam religi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cina. Iya, dengan? Di sini tadi yang baca Al-Quran, kalau berwudu bagaimana begitu ya Bu? Ya, Oke, baik. Baik, nanti akan ditanggapi begitu Bu Siti. Mohon penjelasan ya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Di kebersamaan kita 5803333 Bapak Muslikin yang ada di Tambak Bayan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, dengan banyaknya umat Islam di Indonesia yang setiap Ramadan berbondong-bondong untuk merencanakan tadarus Al-Quran, dan seringnya di masjid-masjid itu kekurangan guru atau yang ngajari bacaan Al-Quran. Bahkan sehabis asar sering anak-anak memanggil teman-temannya ditunggu di masjid dan sebagainya. Sementara guru-gurunya belum siap. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, upaya dari Departemen Agama ataupun mungkin pihak lain untuk menyiapkan tadarus Al-Quran ini bagaimana ya terkait dengan perencanaan guru-gurunya, kemudian fasilitas Qurannya dan tempat yang baik, atau mungkin reward atau hadiah yang direncanakan bagi anak-anak begitu Pak Ustadz. Nah, itu yang ditanyakan. Selanjutnya Pak Beni di Gandaria. Pak Beni, terima kasih, ini menanyakan Pak Ustadz dari Quran surat Al-Isra ayat 82 Pak Ustadz. Quran surat Al-Isra ayat 82. Mohon penjelasan cuplikan kalimatnya Pak Ustadz. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran sebagai rahmat yang dapat menyembuhkan penyakit hati dan penyakit keraguan, kebodohan, dan kegundahan, dan dapat menyembuhkan tubuh yang sakit bagi orang-orang yang beriman. Mohon penjelasannya begitu Pak Ustadz. Selanjutnya, satu WhatsApp lagi. Ibu Nani yang ada di Jakal KM5 Pak Ustadz.
puasa dan Al-Quran itu akan bisa memberi syafaat atau pertolongan pada seorang hamba di hari kiamat. Nah, pertolongannya itu maksudnya seperti apa begitu Pak Ustadz? Baik, silakan Pak Ustadz. Mungkin agak singkat karena waktu kita tinggal sedikit ini Pak Ustadz. Lukman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, dari Ibu Siti tentang berwudu nggih. Berwudu tadi ya sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa membaca Al-Qur'an itu ya baiknya, bagusnya itu walaupun ada ulama yang berpendapat tidak wudu, tidak apa-apa, bahkan dalam keadaan haid juga tidak apa-apa, namun sebaiknya betul-betul dalam keadaan suci. Bahkan sucinya itu sampai suci hati pikiran kita, kan begitu. Kalau belum bisa, umpamanya saya belum bisa, kok belum bisa suci hati dan pikiran kita, ya kita belajar sekali lagi, pelan-pelan mencoba. Saya juga belajar gitu, bagaimana mensucikan pikiran, mensucikan hati. Karena sesungguhnya saat seseorang itu sudah terpesona dengan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Karena alam semesta ini tidak hanya setiap hari, setiap jam, bahkan mungkin setiap detik bagi orang-orang yang memahaminya, itu selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang banyak sekali. Allah berfirman bahwa alam semesta ini adalah bertasbih kepada Allah, kepada beliau. Allah itu bertasbih. Lah orang-orang yang seperti itu, gimana ya tasbihnya alam lah. Pikiran itu sibuk untuk itu, sehingga pikiran juga tidak bersih. Hatinya juga tidak sempat untuk memikirkan yang kotor-kotor gitu. Itu dari Bu Siti. Berikutnya dari pertanyaan dari Pak Muslihin di Tambak Bayan. Banyak tadarus di masjid, bla 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 gitu. Pak Muslihin dan umat muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwasannya sekarang ini alhamdulillah di Al-Qur'an di Indonesia itu yang namanya baca Al-Qur'an, pesantren Al-Qur'an, orang hafal Qur'an itu banyak sekali. Mungkin kalau ada daerah-daerah yang masih kurang, itu hanya kurang koordinasi menurut saya. Nah, tadi sudah ada usul bagaimana Kemenak di sekeliling kita itu Pak Muslihin, ada satu pengurus Muhammadiyah, pengurus NU, pengurus DMI, Dewan Masjid Indonesia. Di sekeliling kita ada pengurus MUI, ada mungkin ada pesantren di sekeliling kita, ada KUA. Nah, itu adalah yang diperlukan adalah kalau memang betul-betul ada yang kurang, sampaikan kepada pengurus-pengurus itu, kepada KUA. Insya Allah akan dapat jalan keluar. Bahkan UII pada tahun-tahun yang lalu itu dapat Al-Quran dari Arab Saudi gitu, yang kemudian dibagikan ke masjid-masjid. Saya sempat dulu itu membagi di masjid saya dari FIAI UII itu dulu. Nah, cuma tahun-tahun ini saya kurang tahu ya. Tapi itu adalah kita hanya kurang koordinasi dan kurang aktif, kurang berani kadang-kadang, kurang berani ya. Itu tadi kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Bahkan kalau jenengan mungkin, wah ke pengurus-pengurus ini kok nggak bisa ya, pergi aja coba ke VAI. Nanti ketemu dekannya atau ketemu kaprodi-kaprodinya. Nanti akan dikoordinasikan, insya Allah bisa. Bahkan di prodi kami, prodi pendidikan agama Islam, itu ada yang namanya PAI mengajar. PAI mengajar ini adalah dosen dan mahasiswa bekerja sama untuk di masyarakat, untuk mengajar di masjid-masjid. Gitu. Koordinasi intinya ya gitu. Yang berikutnya dari Pak Beni di Gandasari, surat Al-Isra, apakah cuplikannya Allah menurunkan ayat ya, Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk penyembuh penyakit yang di dalam dada dari kegelisahan. Ya seperti saya sebut tadi, Al-Qur'an itu salah satu contohnya melarang kita untuk pamer, melarang kita untuk sombong. Bukankah orang pamer itu, orang sombong itu akan menyusahkan dirinya? Saat menyusahkan dirinya secara psikologis, itu bisa akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Sehingga saat seseorang itu, karena dia menelan obat yang ada di dalam Al-Quran, obat itu adalah jangan pamer, jangan sombong, maka kejiwaannya akan bahagia. Dan orang bahagia di banyak studi, di banyak penelitian, itu umurnya lebih panjang, fisiknya lebih sehat gitu. Bahkan banyak orang mengatakan bahwasanya optimis untuk sembuh itu adalah sudah 50% dari kesembuhan fisik.
Begitu banyak dalam Al-Quran itu obat yang kadang pahit. Pahitnya seperti apa ya? Tadi itu umpamanya saya itu adalah orang yang suka menggosip. Kok tiba-tiba baca Al-Quran, wih jangan gosip. Wah, itu kan seakan-akan obat kita. Ya, obatnya hanya saja bukan secara fisik gitu. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu lebih utama sebetulnya dari fisik. Karena fisik itu ya ada batasnya, tapi kalau jiwa kita sebagai keseluruhan hamba Allah ini nanti akan sampai di akhirat nanti. Mungkin begitu. Memang ada ulama-ulama yang mendedikasikan dirinya untuk meneliti Al-Quran. Itu ada ayat-ayat tertentu untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Saya percaya itu. Saya percaya bahkan Al-Quran itu dibaca saja dengan suara yang bagus, suara yang tartil, itu juga sudah obat. Gelombang-gelombang Al-Quran itu bahkan lebih baik daripada musik-musik yang terapi itu lebih baik. Musik-musik relaksasi itu Al-Quran lebih baik. Dan itu bisa menyembuhkan jiwa lalu kemudian berefek pada fisik kita. Gitu Pak Beni. Lalu kemudian Bu Nani dijaga. Al-Quran memberi syafaat itu seperti apa? Rasulullah SAW bersabda memang Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi kita. Bahkan ada satu kisah ya yang di kisah ini insya Allah diceritakan para ulama nanti di kuburan, di alam kubur, bukan di kuburan ya. Di alam kubur itu Al-Quran bisa memberikan syafaat. Umpamanya kita mempunyai kesalahan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya mau menghukum kita, tapi kita itu adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin memahami Al-Quran, rajin untuk mentafakuri Al-Quran. Itu kemudian akan memberi syafaat pertolongan, tidak jadi disiksa karena pembelaan. Syafaat itu pembelaan atau pertolongan. Nah, bentuknya diantaranya seperti itu kalau di alam kubur. Tentu kalau di akhirat nanti ya Al-Quran itu sebagai, kalau kita bayangkan sekarang ini sebagai sosok yang membela kita di hari pengadilan nanti. Bisa, ini kurang amalnya atau terlalu banyak maksiatnya umpamanya, tapi kita itu adalah orang yang sangat bersahabat erat dengan Al-Quran. Nah, mungkin itu bisa memberikan pertolongan atau syafaat. Ya tentu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana sih agar kita itu erat bersahabat dengan Al-Quran? Ya di antaranya dengan merencana tadi. Salah satu rencana itu adalah kita khatam berapa kali. Kita yang belum paham itu berapa juz. Wah, baru setengah juz yang paham. Berarti masih banyak yang perlu dipahami, kan begitu. Nah, bagaimana cara memahami? Ya, hari-hari itu kita sisihkan waktu setengah jam, 1 jam untuk memahami Al-Quran. Di mana? Ya, bisa di masjid-masjid, bisa di mengadakan kajian-kajian, bisa juga melalui kajian online yang disampaikan oleh para ulama-ulama, tafsir-tafsir itu kan membutuhkan waktu lah. Sisihkan setengah jam, sisihkan 1 jam. Sambil kita bawa Al-Qur'annya. Nah, dengan seperti itu maka tiada hari dari diri kita itu kecuali ada Al-Qur'annya, sehingga kita itu sahabat Al-Qur'an, katakanlah seperti itu. Sehingga saat kita sahabat Al-Qur'an, nanti kalau di akhirat kita mendapat kesusahan umpamanya karena pengadilan-pengadilan itu, masa sih sahabat tidak membela kita, kan begitu. Nah, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih untuk pencerahannya di kesempatan pagi kali ini karena waktu kita sudah terbatas sekali. Terima kasih Pak Ustadz Lukman. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi pendengar RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, tetap sehat dan semangat ya Pak Ustadz. Iya, baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Religi Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta merencana tadarus di bulan suci bersama narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman SHG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.